Pemirsa, 449 rumah dan belasan pohon di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur rusak dan roboh diterjang angin puting beliung pada Rabu sore. Kuatnya angin memporak-porandakan atap-atap rumah. Meski berlangsung hanya 5 menit, 449 rumah dilaporkan rusak, sementara belasan pohon roboh. Rumah yang rusak dialami oleh warga 4 dusun, yaitu Dusun Kasak, Kembang Sore, Terung Kulon, dan Kanigoro. Jalan nasional yang menghubungkan Kuningan dan Majalengka terputus akibat longsor. Arus kendaraan dari kedua kabupaten tersebut dialihkan ke jalur alternatif. Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan hampir semua bagian ruas jalan raya Dharma Kuningan, Blok Wage, Desa Kawah Manuk, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan pun ambles. Akibatnya, ruas jalan 2 arah ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Petugas Lantas Polres Kuningan mengalihkan kendaraan baik dari arah Kuningan maupun ke Majalengka. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Metro hari ini. Saya Prita Laura undur diri. Hingga sore ini berdasarkan pantauan Anda, apakah dampak terputusnya jalan dapat diantisipasi sejauh ini? Ya Sumi, dampak terputusnya jalan yang kemudian memberikan dampak kepada warga yang tinggal di sekitar daerah ini memang sudah dapat terantisipasi dengan baik sejak kemarin. Seperti contohnya jalur alternatif memang sudah dibuka oleh pihak kepolisian sejak kemarin terjadinya longsor dan memutus jalan raya yang menghubungkan Kuningan dengan Ciamis ini. Seperti jalan alternatif tidak terlalu jauh dari titik longsor, hanya sekitar 300 meter. Tadi kami sempat menyusuri jalan tersebut, yang mana kontur dari jalan juga dengan aspal yang cukup baik. Untuk jarak sendiri memang warga harus menempuh jarak yang bertambah. Mereka harus menempuh jarak sekitar tambahan 5 km daripada biasanya untuk dapat sampai ke tempat mereka beraktivitas sehari-hari. Ini artinya juga menambah waktu tempuh mereka yang biasanya dapat ditempuh sekitar dengan waktu 15 menit. Namun sejak jalanan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan, mereka membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk dapat tiba di tempat aktivitas mereka sehari-hari. Tadi juga kami sempat melihat warga sejak siang tadi sempat berinisiatif membuat jembatan kecil yang dapat dilalui oleh jalan setapak sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses dari desa satu ke desa yang lainnya. Dan kondisi saat ini dapat terlihat di belakang saya sudah banyak sekali warga yang berkumpul sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Mereka sangat ingin melihat, ingin tahu bagaimana sih kondisi jalan yang terputus akibat longsor yang terjadi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat yang lalu. Dan sejak pagi tadi kami pantau petugas dari Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU juga mulai membersihkan sisa-sisa longsor yang terjadi di jalan ini, seperti sisa-sisa batang pohon. Tadi juga kami sempat lihat bahwa petugas PU menebang pohon yang cukup besar karena memang dikhawatirkan jika kondisi cuaca di daerah ini kembali memburuk, maka pohon tersebut akan tumbang dan merugikan warga sekitar. Selain itu tadi juga petugas dari Dinas PU membersihkan kabel-kabel yang berserakan, namun kabel tersebut merupakan kabel telepon sehingga dapat kami pastikan bahwa listrik di daerah ini masih dapat dialiri oleh listrik dengan baik. Sumi. Terima kasih, Syaza Wisastro melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Ini jalan penghubung Kuningan Ciamis amblas sepanjang 25 meter. Ya, kendaraan harus berputar melewati jalur alternatif dan informasi selengkapnya akan disampaikan Syaza Wisastro langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Syaza, sejauh apa warga dan pengendara harus berputar karena jalanan ambles ini? Ya, ada warga dan juga pengendara yang akan melewati jalur yang menghubungkan dua kota, yaitu kota Ciamis dan juga kota Kuningan, harus memutar karena memang tidak bisa dilewati. Mereka harus memutar sekitar 5 hingga 6 km untuk dapat sampai ke kota Ciamis maupun kota Kuningan. Pagi tadi juga kami sempat berbincang dengan anak sekolah yang akan berangkat melakukan aktivitas mereka sehari-hari karena
jarak tempuh semakin jauh sehingga waktu tempuh pun bertambah. Biasanya mereka dapat pergi ke sekolah dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Namun sejak jalanan ini ambles kemarin pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, mereka harus menempuh perjalanan selama 30 menit. Karena jalanan ini sudah tidak dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan besar, maka pihak kepolisian telah memberikan jalur alternatif, yaitu ada 3 jalur alternatif yang diberikan oleh pihak kepolisian. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, mereka dapat melewati desa Karanganyar Dharma dan keluar di Cikijing, atau melewati desa Jagara dan keluar di desa Cipasung. Sedangkan untuk kendaraan besar roda 6 ke atas ini harus melewati Jalan Raya Ciracas untuk dapat sampai ke kota Ciamis, Kuningan maupun kota-kota lain di Jawa Barat. Dan perbaikan sendiri di jalanan ini menurut perumahan umum pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan di jalan ini, perbaikan tidak dapat memakan waktu yang sebentar, harus memakan waktu yang cukup lama, sekitar kurang lebih 3 bulan ini, dikarenakan jalanan ini tidak dapat diperbaiki hanya di titik longsornya saja, namun harus direkonstruksi ulang. Dan dalam waktu 1 minggu hingga 2 minggu ini, PU atau perumahan umum harus melakukan pengkajian ulang untuk memutuskan bagaimana melakukan rekonstruksi ulang di jalanan ini. Selain karena faktor harus merekonstruksi ulang, lamanya perbaikan jalan ini juga melihat faktor cuaca, karena memang saat ini cuaca di daerah Kuningan dan juga Ciamis, Jawa Barat sedang tidak tentu, sehingga faktor tersebut dapat memperlambat jalannya perbaikan yang dilakukan oleh perumahan umum. Ade. Baik, Syaza Wisastro, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Jalan nasional di Kuningan, Jawa Barat yang menghubungkan langsung Kuningan dan juga jalur Ciamis ambles akibat longsor. Sejauh apa dampak dari longsor ini terhadap mobilitas warga di 2 wilayah ini? Kita terhubung dengan Syaza Wisastro langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Syaza, apakah proses perbaikan benar akan dilakukan pada hari ini dan bagaimana pengalihan arus lalu lintas akibat longsor ini, Syaza? Ya, ada menurut informasi yang kami dapatkan bahwa perbaikan di jalan penghubung antara kota Kuningan dengan Ciamis tidak akan dilakukan hari ini. Dalam salah 1 minggu ke depan, pihak PU baru akan melakukan pengkajian ulang bagaimana jalanan ini harus diperbaiki. Setelah 1 minggu dilakukan pengkajian ulang, barulah PU akan mengambil keputusan apakah dapat dibangun jembatan sementara atau tidak, karena memang rekonstruksi yang dilakukan di jembatan ini, atau maksud kami jalanan ini harus dilakukan rekonstruksi ulang, tidak dapat diperbaiki hanya titik amblesnya saja. Dan saat ini saya mau memperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari jalur penghubung Kuningan Ciamis yang ambles sejak kemarin pagi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini terlihat memang panjang dari jalur ini yang ambles akibat longsor sekitar 25 meter. Ini dapat terlihat kedalamannya cukup dalam, yaitu sekitar 15 meter dengan lebar jalan ini 5,6 meter. Dan memang sudah tidak ada lagi kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan besar roda 6 yang melewati jalur ini, karena memang sudah ditutup sejak kemarin 500 meter sebelum jalanan ini longsor sudah ditutup. Nah, sehingga memang tidak ada yang kemudian melewati jalur ini. Para warga yang tinggal di sekitar desa yang terdampak oleh amblesnya jalur ini harus memutar sekitar 5 km untuk dapat keluar masuk atau ke kota Kuningan maupun ke kota Ciamis. Mereka ada 3 jalur alternatif bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat melewati desa Karanganyar Dharma, kemudian Parung, Cidulang, dan keluar di Cikijing. Baik, terima kasih Syaza Wisastro melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Map Jakarta. Ahok Jarot membuka posko pengaduan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat bagi warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari lalu. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Clara Alverina dari Jalan Borobudur, Jakarta.
Clara, hingga siang ini apakah warga sudah mulai datang ke posko pengaduan tim baja, Clara? Ya, ada banyak sekali warga DKI Jakarta atau tepatnya para pendukung Basuki Jarot yang datang ke kawasan Borobudur, Jakarta Pusat ini untuk memperjuangkan hak suaranya karena banyak sekali di antara mereka yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari atau dalam hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan berbagai alasan. Yang pertama, mereka tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Kedua, mereka tidak memiliki surat undangan atau C6. Selain itu juga mereka sudah membawa IKTP ataupun kartu keluarga, namun mereka tetap tidak bisa memilih, Ade. Dan hari ini posko pemenangan atau posko pengaduan yang berada di lokasi Borobudur, Jakarta Pusat ini sudah dibuka sejak tanggal 16 atau 1 hari setelah hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan hari ini merupakan hari terakhir. Sejauh ini sudah dikumpulkan sebanyak 1.600 pengaduan dari para pendukung Basuki Jarot, dan ini nantinya juga akan tetap dikumpulkan dari berbagai posko pengaduan lainnya, diantaranya dari Rumah Lembang dan juga posko pengaduan yang dibuat oleh partai politik lainnya. Dan sejauh ini paling banyak pengaduan berasal dari kawasan Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Ade. Ya, Clara, lalu apa agenda selanjutnya yang dilakukan tim pemenangan setelah menerima pengaduan dari warga ini? Ya, baru saja tim advokasi dan hukum Basuki Jarot beserta juga dengan warga yang hari ini datang untuk mengadu di posko pengaduan Borobudur ini berangkat menuju ke Bawaslu. Tim advokasi hukum Baja sudah menyediakan bus untuk memboyong warga yang mengadu ini ke Bawaslu DKI Jakarta yang lokasinya berada di Sunter, Jakarta Utara. Tujuannya ialah untuk menyerahkan seluruh dokumen yang sudah dikumpulkan terkait dengan pengaduan. Mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya selama pilkada kemarin, dan juga mereka ingin agar warga DKI Jakarta menyampaikan secara langsung aduan tersebut kepada Bawaslu DKI Jakarta. Mereka juga menuntut agar Bawaslu DKI Jakarta ini bisa memiliki ketegasan dan juga memberikan solusi agar kecurangan demikian tidak terjadi lagi dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Berikut adalah pernyataan dari tim advokasi hukum Baja, Roni Talapesi. Sangat banyak gitu kan. Kami yakin bahwa hal-hal ini harusnya diantisipasi dan ada langkah-langkah konkret untuk tentunya untuk rakyat DKI gitu kan. Nah itu belum kita ini Bu, cuma mau kita minta didata dulu supaya apakah betul DPT yang ini atau ada penggelembungan suara atau ada memang sengaja atau memang ada sistem yang salah di sini. Nah, kita harapkan bahwa ada solusi yang baik dan konkret dari pihak Ya, baik, Clara Alverina, terima kasih atas laporan.